Ngapain sih nyoba? Udah pasti susah. Kamu tahu kan kalau kamu gak seberani itu? Jangan-jangan. Nanti pasti banyak yang judge. Itu kan suara kepala yang menghantui kamu dan berhasil bikin kamu stop untuk jadi orang maju. Halo, balik lagi sama aku Kirana. Di video kali ini, aku akan bahas mengenai sesuatu yang sangat relatable, tapi banyak banget orang yang salah ngambil tindakan. Yaitu tentang inner critic. Ya, tentang kritik yang ada di dalam diri kita sendiri. Kebanyakan dari kita berusaha untuk mengabaikan, menghapus, bahkan membenci suara kepala kita sendiri. Tapi gimana kalau aku bilang, suara yang kamu anggap mengganggu itu adalah salah satu alat penting yang mengambil peran untuk bisa menjadikan kamu orang yang maju. Sebenarnya inner critic tuh apa sih? Simpelnya gini, itu tuh kayak hal yang udah ada di dalam diri kita yang tugasnya untuk menganalisis, menilai, dan mengkritik perasaan, perilaku, dan sikap diri sendiri. Jadi dia kayak komentator pribadi yang non-stop. Fakta anehnya, tujuan awalnya tuh untuk melindungi diri kita. Jadi inner critic ini akan mempelajari pengalaman di masa lalu kita yang pernah bikin sakit hati, malu, gagal, dan akhirnya dia ngingetin kita supaya bisa lebih hati-hati, lebih sempurna, dan lebih sesuai sama ekspektasi. Masalahnya, perlindungan ini kalau overprotective dan berlebihan justru malah bisa menghalangi kita untuk bergerak. Jadi ketika kalian pengen ngelakuin sesuatu yang baru dan asing, otak kalian tuh akan mengeluarkan suara, jangan, stop, berhenti. Itu inner critic kalian sedang bekerja. Jangan berharap dari video ini adalah penjelasan tentang melawan inner critic. Sama sekali enggak. Aku akan ngajarin gimana caranya embrace your inner critic. Alasannya kenapa? Kebanyakan dari kita, respon pertama kali ketika mendengar suara ini adalah melawan. Apaan nih suara kepala ngeganggu banget. Apaan sih itu cuman gosip belaka. Udah jangan didengar. Tapi kebanyakan dari kita kalau lagi debat sama orang, semakin keras suara kita, lawan main kita itu pasti akan jadi lebih kencang. Itu sama berlakunya kayak inner critic. Semakin kalian kencang, dia juga semakin keras suaranya dan makin menguasai kepala kita. Dan gak mungkin dong kita copot kepala kita untuk menghilangkan inner critic kita. The one and only way adalah dengan embrace atau merangkul. Bukan dengan kita mendengarkan semua perkataan dari inner critic kita, tapi lebih ke mengakui. Kita mengakui bahwa kritikan itu memang ada. Tapi kita harus bisa mengubah persepsinya supaya inner critic kita bisa lebih kalem. Anggapannya tuh kayak dia teman baik yang overprotective dan panikan. Dia niatnya baik untuk ngingetin, tapi cara komunikasinya salah. Jadi yang bisa kita lakuin adalah dengan ngomong baik-baik kan, bukan ngusir. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah kenali dan amati. Jadi ketika kalian mendengar suara inner critic kalian harus tahu itu kapan dan bagaimana. Jangan langsung merespon, cukup dengerin dan harus langsung memberikan statement. Oh iya, itu inner critic gue. Jadi yang paling utama adalah mengetahui, menyadari dan mengakui bahwa itu inner critic kalian. Yang kedua adalah tanya balik. Ketika kalian dikasih omongan, jangan, nanti hasilnya jelek. Kalian tanya balik sama diri kalian sendiri. Masa sih hasilnya kayak gitu? Apa buktinya? Kenapa ya? Kok bisa ada unsur jelek dalam hal yang pengen gue coba? Kenapa? Ditanya, kenapa? Karena inner critic itu kan dari masa lalu dan pengalaman kita. Banyak inner critic yang keluar dari kepala kita tuh gak berdasar, berlebihan. Jadi dengan tanya balik itu kita bisa tahu, oh iya ini inner critic yang cuma numpang lewat doang, cuma ngeganggu doang. Kalian akan tahu itu. Yang ketiga adalah bingkai ulang kalimatnya. Misal kalian bilang, enggak, itu lo akan jelek banget hasilnya. Coba balikin kalimatnya. Gue tahu memang pasti gak sempurna, tapi gue akan coba untuk menjadi sempurna. Atau misalkan, ngapain nyoba, lo tuh
penakut, ya gue tahu gue memang takut, tapi kalau misalkan gue nggak coba, gimana rasa takut gue mau berkurang? Atau kalian bisa putar balik dari suara inner critic kalian. Misal dibilang, lo tuh pasti gagal. Coba ngomong, gimana kalau berhasil? Secara nggak langsung, hal yang kecil tapi bener-bener berpengaruh. Yang keempat yang harus dilakuin adalah memisahkan diri dari inner critic. Ketika kita udah berhasil menyadari bahwa itu inner critic kita yang berlebihan, kalian harus bisa separate, harus bisa berpisah dulu sementara, karena ya inner critic itu adalah suara, sekali lagi itu adalah suara, bukan mendefinisikan kalian. Jadi ketika inner critic kalian ngomong gue gak bisa, itu cuma suara kepala doang, bukan diri kalian yang gak bisa. Yang kelima, practice self-compassion. Anggap inner critic kalian adalah sahabat terbaik kalian. Ketika dia curhat tentang overthinkingnya mereka, masalahnya mereka, apa yang akan kalian lakuin? Kalian kasih semangat kan? Lu tuh harus semangat, harus bisa, itu pasti bisa, gak mungkin gagal, gak mungkin capek. Itulah yang dilakukan sahabat, bukan? Manfaat dari embrace your inner critic ini banyak banget. Yang pertama, udah pasti jadi makin percaya diri. Kita jadi kurang overthinking, kita jadi resilient, kita jadi gak gampang terpuruk, malah jadi suka tertantang. Dan yang terakhir, kalian jadi jauh lebih mengenali diri kalian sendiri. Embrace inner critic ini bukan kayak bikin mie instan yang dalam beberapa menit langsung berhasil, langsung jadi, dan langsung disantap. Tidak sama sekali. Ini perlu dilatih dan skill ini sangat penting. Banyak orang sukses dan orang berhasil di luar sana karena mereka berhasil berdamai, merangkul inner critic mereka. Kalian bisa coba share your inner critic yang mungkin sekarang lagi mengganggu. Siapa tahu aja aku bisa sharing langsung di kolom komentar dan ngasih tahu pengalaman aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya aku bisa lebih semangat bikin video self improvement lain. Dan sampai jumpa di video Small Steps Everyday berikutnya. Dadah!